dari sektor pertanian nih, yang kemarin ditargetkan bisa panen 3 musim padi, tetapi fungsi DPR ini salah satunya ada yang namanya fungsi pengawasan terkait anggaran ya, Anggaran. terkait anggaran, Iya. penggunaan anggaran. Akan ada sanksi secara hukum ya. Betul. Itu Ya. langsung atau kemudian berjeda? Untuk bisa memaparkan kepada komisi, memaparkan kepada kita bagaimana kendala-kendalanya, ada temuan-temuan apa, ada permasalahan-permasalahan apa. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu tetap selalu percaya? Terima kasih untuk pemirsa yang terus menyimak program terbaik dari AB TV. Kita kembali lagi di AB TV In Podcast ya. Menarik sekali setiap topik bahasan yang kita bahas hari ini. Karena ini ada tagline yang sangat membuat Anda biar lebih ingat dengan program kita, yaitu bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Hari ini kita bersama dengan Komisi A DPRD Jawa Timur. Ada Bapak Farid yang sudah bersama dengan kita, tentunya akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali. Karena di setiap segmennya itu memberikan banyak sekali artinya pemaparan yang dimana masyarakat biar lebih tahu Komisi A ini kira-kira untuk bidangnya di bidang apa, untuk bidangnya di bidang pemerintahan. Akan tetapi di sini banyak sekali artinya kerjasama dengan berbagai pihak ya, yang terutama hari ini dengan pemerintahan. Dan kita hari ini membahas satu topik yang sangat krusial sekali berkaitan tentang menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah. Mas Farid sudah hadir bersama dengan kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ini auranya meneduhkan, memberikan artinya banyak sekali wawasan kepada masyarakat tentang kemudian di pemerintah daerah ini kira-kira ada apa begitu ya. Dan Mas Farid ini adalah anggota DPRD Provinsi Jatim, Komisi A dari fraksi Gerindra, dan beliau hari ini bersama dengan kita akan membahas tadi yang saya katakan tadi, menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu tetap selalu percaya bahwasanya berkaitan tentang publik ini, kalau mereka artinya menjaga kepercayaan mereka kan tidak mudah ya Pak Farid ya. Dan bagaimana supaya mereka tuh benar-benar percaya terhadap pemerintah daerah kalau pemerintah daerah sudah melakukan seluruh kemudian pelaksanaan pemerintahan itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis di Perda begitu, seperti apa ini Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi kali ini temanya sebenarnya menarik sekali ya, apalagi buat publik, buat netizen gini, membahas terkait kepercayaan terhadap pemerintahan ya. Jadi salah satu dari menjawab kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah itu adalah salah satu indikatornya yaitu capaian kinerja, di mana setiap pemerintahan, kemudian instrumen-instrumen pemerintahan itu ada organisasi pemerintah daerah atau OPD, mereka semua membuat program-program kerja. Di situ ada target-target capaian, sehingga indikator dari kesuksesan OPD ataupun pemerintahan ini dalam arti eksekutif ini adalah dengan suksesnya dari target kinerja yang sudah dirumuskan sebelumnya, seperti itu. Oke, berarti indikator itu ada sukses begitu ya. Betul. Kalau indikator kembali lagi spesifik lagi, suksesnya itu dalam bentuk seperti apa ini perwujudannya ini? Jadi misalkan dari pemerintah ini mencanangkan swasembada pangan misalkan. Iya. Di sini ada keterkaitan instrumen pemerintah yaitu Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, itu mereka melakukan realisasi dari kegiatan untuk menuju kesuksesan dari target yang ditentukan itu. Misalkan menuju swasembada pangan, ketercukupan suplai dari kebutuhan beras, kita ambil contoh. Yeah. Jadi kebutuhan pangan di suatu daerah itu kan sudah bisa dihitung dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada di situ, sedangkan disinergikan dengan
luasan area pertaniannya mungkin. Nah, saat ini kita ambil contoh di dapil saya di Jombang dan Mojokerto ini sedang digalakkan optimalisasi lahan untuk tanam padi, sehingga target swasembada pangan itu bisa tercapai. Tentu di sini butuh instrumen-instrumen pendukung lainnya, misalkan dari sektor pertanian nih, yang kemarin ditargetkan bisa panen 3 musim padi, tetapi kenyataannya ada yang hanya bisa 1 kali panen, ada yang bisa 2 kali tanam dan 2 kali panen, ada yang 3 kali panen. Nah, bagaimana cara pemerintah, di situ ada dinas pertanian ini mensukseskan semua bisa optimalisasi lagi, yang semula 2 menjadi 3 kali panen, yang semula 1 menjadi 2 kali panen. Tentunya di sini kita harus gali dulu permasalahannya seperti apa. Misalkan dari petani muncul masalah terkait dengan ketersediaan air, maka langkah pemerintah apa nih? Pemerintah akan memberikan bantuan pompa air atau sumur bor misalkan. Nah, Untuk di irigasi. situ betul untuk pengairan. Di situ program harus dilaksanakan, harus disukseskan, kemudian indikator capaian kesuksesannya apa? Oh, ternyata kemarin dari 1 musim panen bisa naik ke 2, yang bisa 2 kali panen bisa naik ke 3. Berarti ini adalah menunjukkan kesuksesan dari program dan kinerja pemerintah daerah. Untuk di ketahanan pangan begitu ya. Misalnya di ketahanan Iya. pangan begitu. Kalau untuk yang lain berarti indikatornya berbeda lagi ya. Betul, ya. Gantung nanti target dari pembangunan daerah, target dari kemakmuran suatu daerah itu apa dari kepala daerah itu. Itulah yang menjadi indikator kesuksesan dari capaian program tersebut. Oke. Artinya indikator itu menjadi satu capaian Yep. target yang sudah bisa dicapai begitu dari pemerintah, yang kemudian membuat masyarakat semakin percaya, artinya kinerjanya memang benar-benar artinya benar-benar melaksanakan sesuai dengan fungsinya begitu. Menarik sekali di sini untuk Anda pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, karena Mas Farid ini merupakan anggota DPRD untuk Komisi A. Komisi A itu untuk kerjasamanya itu banyak sekali ya. Artinya bukan hanya sekedar pemerintahan aja, hukum juga begitu ya. Yep. Kemudian politik, pers juga begitu. Ini juga termasuk bagian dari pers ini. Menyuarakan ya suara dewan begitu ya. Kemudian juga masuk di bidang apa lagi nih? Mas Farid kan banyak, Mas Farid yang hafal ini. Ya, jadi banyak sekali, utamanya yang berhubungan dengan kaitannya pemerintahan ya. Iya. Pemerintahan itu kita juga bermitra dengan salah satunya dari aparatur internal pemerintah, Iya. dari pengawasan internal. Misalkan di sini kita juga masuk di tema terkait sinergitas antara Komisi A bersinergi dengan inspektorat. Inspektorat ini adalah institusi internal pemerintah yang dibentuk untuk mengawasi internal mereka. Di sini secara fungsi, secara peran sebetulnya hampir sama dengan fungsi DPR. Fungsi DPR ini salah satunya ada yang namanya fungsi pengawasan. Tetapi secara peran ini sebetulnya saling melengkapi antara fungsi pengawasannya di DPR dan fungsi pengawasannya di inspektorat. Kita sama-sama mengawasi kinerja dari eksekutif atau dari pemerintah, di mana Komisi A yang bermitra dengan inspektorat ini juga bisa melaksanakan sinergitas antar instansi ini, supaya di sini terjadi keseimbangan pengawasan di sektor perangkat-perangkat pemerintahan, baik itu yang ada di eksekutif maupun turunannya yang ada di organisasi pemerintah daerah itu. Oke. Kalau Komisi A bersama dengan inspektorat ini, kalau dalam hal pengawasan terutama untuk di pemerintahan, yang kira-kira yang perlu konsen ini yang bagian mana nih? Tentang keuangan, kemudian kinerja, atau yang seperti apa? Biasanya yang paling banyak diawasi ini adalah terkait anggaran ya. Terkait anggaran, Iya. penggunaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan LPJ-nya. lain sebagainya. Ini hal yang selalu diuplek-uplek oleh inspektorat. Kalau terkait capaian kinerja
dan kemudian kesuksesan program itu biasanya publik sudah bisa menilai ya. Iya. Kemudian biasanya juga ada lembaga survei yang ikut mensurvei terkait kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja dari kepala daerahnya, itu banyak indikator juga. Kemudian kalau secara spesifik inspektorat ini lebih banyak mengaudit terkait anggaran. Anggaran Terkait di anggaran yang ada di baik itu di internal pemerintahan yang itu nanti dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, baik itu dengan instrumen turunannya di organisasi pemerintah daerahnya seperti itu. kalaupun kemudian nanti terjadi artinya apa ya? Penyelewengan artinya anggaran tadi berarti akan ada sanksi secara hukum ya? Betul. Itu Ya. langsung atau kemudian berjeda? Berjenjang karena Berjenjang ya? ya karena di sini secara ranah ada perbedaan antara inspektorat, nanti kemudian ada juga dari kejaksaan dan juga dilanjutkan mungkin kalau ini nanti indikasinya adalah korupsi, mungkin nanti dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi juga bisa mengaudit dari kejadian ini. Oke, artinya berarti di mitra untuk di komisi itu sangat lengkap sekali ya? Sebetulnya gitu ya. Sangat lengkap. Politik Semua juga perangkat dari pemerintahan itu yang Iya. berhubungan dengan pemerintahan itu kita mitra dengan Komisi A sebetulnya. Iya, luar biasa nih, makanya menjadi katakanlah kalau komisi A ini komisi yang paling favorit dan kemudian paling kemudian mendapati banyak sekali pekerjaan dibandingkan komisi yang lain. Yang lain juga sama sebenarnya, tapi Iya. untuk komisi A kalau berbicara dengan pemerintahan kan soalnya artinya tidak berbasis pada hanya momen tertentu kan. Betul. Setiap apapun berhubungan dengan pemerintahan gitu kan, seperti itu. Dan kayak tadi Pak Dewan sudah menyampaikan sinergitas antara komisi A kemudian dengan inspektorat. Nah, ini berkaitan tentang tantangan pengawasan dan juga dinamika politik. Kalau berbicara mengenai tantangan, pasti segala sesuatu ini pasti ada tantangan. Tetapi tantangan ini tidak akan kemudian bisa hilang begitu saja kalau kemudian tidak call to action. Iya. Seperti apa ini? Jadi memang banyak sekali tantangan, tetapi alhamdulillahnya ini di Provinsi Jawa Timur ini pihak-pihak yang bermitra dengan kita, kemudian inspektorat juga melakukan fungsi pengawasannya seperti DPRD, saling melengkapi di sini. Apabila terjadi sinergitas yang baik antara organisasi pemerintah daerah itu dengan inspektorat dan dengan komisi A, maka akan terjalin harmonisasi yang bagus. Dan itu alhamdulillah juga terjadi di Jawa Timur. Kita sebagai mitra dari komisi A di bidang pemerintahan ini, apabila kita menginginkan belanja masalah ataupun belanja persoalan yang ada di pemerintahan, kita tinggal panggil aja OPD terkait untuk bisa memaparkan kepada komisi, memaparkan kepada kita bagaimana kendala-kendalanya, ada temuan-temuan apa, ada permasalahan-permasalahan apa, sehingga di situ kita bisa duduk bersama, kita mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga alhamdulillah tantangan-tantangan yang ada di Pemprov Jawa Timur ini bisa selalu kita atasi dengan adanya sinergitas yang harmonis tersebut. Oke. Sangat begitu jelas apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Farid. Dan kalau berkaitan tentang dinamika politiknya bagaimana ini kalau yang dinamika kalau politiknya? bicara Sesuatu yang terkait- sebenarnya berbeda tetapi ini kan nyambung gitu. Ya, jadi terkait dinamika politik ini sebenarnya hal yang sedikit tipis ya kalau kita bicara itu ya. Dinamika politik, terus kemudian kita menjalankan fungsi dan peranan kita sebagai pengawas. Nah, di sini profesionalisme, integritas dan profesionalan kita ini harus betul-betul kita pegang erat-erat ya, karena banyak sekali yang juga kadang ada juga yang melakukan negosiasi antara berbagai kepentingan, tetapi di sini kita selalu menjaga profesionalitas dan integritas agar supaya jalannya pemerintahan khususnya di Pemprov Jawa Timur ini bisa betul-betul bersih, kemudian juga transparan. Alhamdulillah so far sejauh saya berada di Komisi A semuanya berjalan dengan baik-baik saja, kondusif dan sesuai dengan track sih. Tidak ada kemudian bentuk apa ya? Di luar dari garis tidak ada ya?
Saat ini tidak ada dan semoga ke depan juga tidak pernah ada ya. Amin ya rabbal alamin. Ini keren loh. Pak Farid ini keren. Artinya sebagai anggota dewan baru masih muda, benar-benar artinya mempelajari. Artinya terkait tentang dinamika politik, kemudian juga bagaimana kondisi di pemerintahan, kemudian juga sinergitas yang terjalin dengan berbagai pihak begitu, termasuk juga inspektorat, kemudian untuk melakukan suatu pengawasan sehingga mampu berjalan di pemerintahan ini lurus sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan. Kembali lagi ke topik yang kemudian hari ini menjadi pembahasan kita, kalau harapan terhadap inspektorat dan juga apa ya, peran masyarakat supaya kemudian biar mengetahui lebih jelas seperti apa ini, Mas? Jadi sebetulnya inspektorat sendiri ini juga melakukan fungsi pengawasan, fungsi dari internal pemerintahan ini juga menurut saya sudah sangat-sangat bagus ya, sehingga apapun yang menjadi temuan, apapun yang menjadi indikasi-indikasi itu selalu terlapor kepada kami, dan juga kami sebagai fungsi dari DPR, salah satunya sebagai penyambung aspirasi masyarakat, juga bisa menyampaikan itu kepada masyarakat secara langsung bahwasanya pemerintahan di Pemprov Jawa Timur ini berjalan dengan baik, fungsi-fungsi dari pengawasan, fungsi controlling, fungsi anggaran ini semua berjalan secara ideal, sehingga kembali lagi kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini juga tinggi. Di samping dari capaian-capaian dari kinerja pemerintah yang terbukti juga banyak program-program yang sukses, banyak kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, banyak juga kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang pro kepada rakyat dan mensejahterakan rakyat pada umumnya, seperti itu. Oke. Kalau untuk indikatornya ada nggak, misalnya dilihat dalam bentuk misalnya tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan dalam bentuk kemudian seperti kayak apa ya, kalau pemilihan kan quick count ya, itu ada nggak ini, Mas Farid? Ada. Jadi biasanya kepala daerah baru yang baru dilantik itu biasanya mereka membuat program 100 hari kerja. Misalkan kemarin Pak Prabowo sebagai presiden terpilih juga mencanangkan program 100 hari kerjanya beliau dengan target capaian A, B, C, D. Kemudian juga Pemprov Jawa Timur juga seperti itu, Pemkab Jombang, Mojokerto juga seperti itu. Iya, hampir semuanya melakukan hal yang seperti itu, sehingga di situ kinerja dari kepala daerah baru ini benar-benar lagi disoroti semua oleh publik, oleh masyarakat. Kemudian masyarakat ini bisa secara langsung menilai, dari apa ya istilahnya, dari indikator kesuksesan pemerintahan, indikator kesuksesan kerja pemerintah itu dalam 100 hari kerja awal kepala daerah itu terpilih tadi, ya. Ya, jadi disitulah membangun kepercayaan masyarakat dimulai dari 100 hari kerja, betul. Dimana di situ kepala daerah pasti secara all out bekerja secara sungguh-sungguh ya. 100 hari kerja itu untuk melanjutkan masa jabatannya selanjutnya. Itu adalah sebagai modal awal ya. Modal awal membangun kepercayaan masyarakat. Biasanya indikator-indikator itu diukur oleh lembaga survei. Seperti yang saya tahu di Jombang kemarin juga diukur oleh beberapa lembaga survei nasional yang kredibel dari capaian-capaian program-programnya masing-masing dewan provinsi. Ya, kemudian di situ muncullah indikator atau nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah. Artinya ada persentase di situ? Ada persentasenya sampai segitunya. Jadi lembaga survei ini membuat mungkin semacam kuesioner ya kepada sampling mereka, yaitu masyarakat yang di wilayah tersebut, untuk menilai kepuasan kinerja mulai dari kepala daerah di tingkatan kabupaten, kota, provinsi sampai di presiden. Gitu. Artinya itu walaupun artinya, dan itu mudah juga diakses atau dilihat juga oleh masyarakat ya. Ya.
asal mereka tahu Betul. linknya. Biasanya mereka juga apabila indikatornya itu baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, Pemprov itu biasanya mereka merilis ke media mainstream Oke. agar supaya lebih mudah dikonsumsi oleh publik secara luas. Artinya 100 hari akan menentukan mereka bagaimana kemudian mereka melaksanakan tugasnya selepas itu. Ya. Selepas 100 hari kira-kira masih ada lagi nggak? Harusnya Atau aman begitu sampai selesai jabatan? Ini Hanya di awal saja. biasanya begini, skema yang dilakukan itu adalah 100 hari kerja itu mereka melakukan lompatan awal. Misalkan tadi saya bahas ya Iya. terkait ketahanan pangan, swasembada pangan. Banyak yang harus diselesaikan lebih dari 100 hari. Misalkan dalam masa 3 kali masa panen padi itu kan tidak selesai dalam 100 hari. Iya. Ini selesai dalam 10 sampai 11 bulan bahkan. Sehingga di situ ada program yang terus berkesinambungan. Misalkan dari kesuksesan 100 hari itu, loncatan awalnya apa kesuksesan indikatornya? Oh, ternyata bisa memberikan program realisasi bantuan sumur bor. Oke, ternyata bisa memberikan realisasi bantuan Al-Sintan. Kemudian untuk alat-alat pasca panen dan lain sebagainya. Ini kan juga butuh estafet lagi waktu untuk pembuktian kesuksesan tersebut. Biasanya bisa juga diukur setelah 100 hari itu periode tahunan. Oke. Kalau dari Pak Farid sendiri selaku Dewan Provinsi di Komisi A, kira-kira di pemerintahan, terutama di wilayah Pak Farid ya, yang perlu dibenahi itu yang mana dulu? Pemerintahan yang perlu diperbaiki Yang adalah utama ini. yang utama adalah integritas dari ASN-nya. Jadi pemerintah daerah di sini instrumennya semuanya aparatur sipil negara, di samping ada masyarakat yang membantu kinerja dari pemerintahan di suatu daerah tersebut. Maka dimulai dari sumber daya manusia yang berintegritas tinggi, terus kemudian yang berakhlak mulia ya. Nah, itu penting itu, integritas, akhlak mulia. Betul, sehingga bisa meneruskan cita-cita luhur dari para pahlawan yang mendahului kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan untuk kemakmuran masyarakat di negara ini. Maka itu integritas itu menurut saya modal awal sebagai seorang abdi negara untuk bisa mengabdikan diri untuk masyarakat dan negaranya. Ini jadi pengen bertanya nih Pak Farid ya, kenapa ASN dulu Pak? Yang memang harus konsen kemudian segera kemudian dilakukan segera diperbaiki. Karena itu merupakan instrumen terbesar dari suatu pemerintahan daerah. Kalau kita berbicara terkait kepala daerah saja, kepala daerahnya oke, Iya. dia bagus, dia berintegritas tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau infrastruktur di bawahnya ini tidak mendukung, apakah bisa terjadi good governance? Tentu tidak. Tidak bisa. Betul. Untuk merealisasikan good governance, maka instrumen di bawah dari kepala daerah itu yang ASN, eselon sampai tingkatan bawah itu harus semuanya bisa bahu-membahu, bersinergi, berintegritas untuk membangun kesuksesan pembangunan di suatu daerah. Jadi lini yang paling bawah pun juga harus kemudian segera diselesaikan ya. Itu yang paling penting karena jumlahnya yang paling banyak. Iya. Ini yang kadang susah pengaturannya ya. Iya. Kalau kepala daerah mungkin gampang disoroti, oh ini nggak bagus ganti. nih, oh ini nggak ini. Mutasi. Iya betul. Tapi kalau ini ASN di tingkatan bawah, ini kan banyak sekali. Apabila misalkan dia harusnya bisa 100% kinerjanya, dia hanya separohnya misalkan. Apakah dia selalu bisa diaudit? Kan juga enggak. Iya, saking banyaknya anggota. Saking banyaknya anggotanya gitu. Apakah kemudian Komisi A ini juga artinya juga ketika program yang khusus, artinya program ini kan kalau bisa sesegera mungkin ya kemudian dilaksanakan nih. Apakah juga sering kemudian menyasar ke ASN begitu untuk kita biasanya juga dengan Pemda kemudian dengan Pemprov itu kita saling berdiskusi bagaimana untuk mengatur orkestrasi di suatu instansi misalkan, karena instansi ini juga banyak sekali. Misalkan kita berbicara dari inspektorat saja instrumennya juga banyak. Betul. Maka dari standar kinerja inspektorat ini seperti apa sih, kemudian SDM yang dibutuhkan ini seperti apa sih, terus kemudian target capaiannya ini seperti apa secara fungsi,
secara kinerja ini harus bagaimana. Ini sebetulnya menurut saya ini harus juga adanya semacam audit kinerja ya, baik itu pejabat eselon sampai tingkatan di bawahnya. Kalau sejauh ini sebenarnya yang untuk audit hanya di tingkat mana ini? Biasanya yang kalau ada audit kinerja ini ya biasanya pejabat eselon saja. Gitu aja. Yang lainnya Gitu. tidak. Yang lainnya belum, karena jumlahnya sangat banyak, auditornya juga butuh banyak Ya, berarti akhirnya gitu. perlu ada regulasi baru ya. Ini kayak udah deg-degan ASN ini. Aduh, ini kayak mengancam. Tapi tenang, itu demi kemudian pemerintahan daerah biar berjalan sesuai dengan jalurnya begitu ya. Gitu kan. Apalagi Komisi A ini juga punya peran yang sangat, artinya peran aktif begitu kan di dalam pemerintahan, sehingga sangat kemudian dibutuhkan. Dan ini Mas Farid, apakah kemudian perlu bekerja sama dengan LSM juga kalau untuk hal ini? Nggak perlu ya? Betul. Cukup Dewan saja atau perlu ini? Perlu ini. Jadi perlu juga dari pihak-pihak luar seperti LSM ini sebagai fungsi pengawasan yang bermitra juga kepada pemerintah untuk bisa mengupdate informasi kepada kami, terus kemudian untuk bisa update laporan-laporan penyelewengan, penyalahgunaan dan lain sebagainya kepada kami, karena kami tidak cukup mata untuk bisa mengawasi secara detail. Jadi kita perlu bantuan-bantuan dari organ-organ lain, baik itu yang di luar pemerintahan, untuk juga bisa melaporkan kepada kami. Karena kalau untuk LSM kan jangkauannya lebih luas ya. Betul. Artinya tidak terikat secara pemerintah, tetapi sebenarnya dia mampu kemudian memberikan informasi atau impact-impact yang kemudian bisa nanti segera ditindaklanjuti. Begitu ya. Pak Farid, bagaimana sinergitas antara Komisi A, inspektor dan juga masyarakat dalam hal ini ya, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat itu biar semakin lebih percaya, meningkat kepada pemerintah daerah? Ya, mungkin di sini mengarah kepada fungsi dari DPR ya, antara bridging antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kami sebagai bridging itu biasanya ada namanya kegiatan serap aspirasi. Reses itu ya, ada reses, sehingga di situ kita memiliki kesempatan untuk bisa secara langsung bertatap muka kepada masyarakat. Apa yang dikeluhkan masyarakat, apa yang dipertanyakan oleh masyarakat, dan juga tidak hanya menyerap aspirasi, kami juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat terhadap contohnya kinerja dari pemerintah, bahwa pemerintahan ini sudah melakukan A, B, C, D, E dengan indikator kesuksesan yang di atas 90%. Sehingga di situ menurut saya suatu langkah yang efektif juga untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintahan ini sudah bekerja secara maksimal. Nah, itu bisa juga menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain kemudian reses tersebut disampaikan, artinya serap aspirasi ya, apakah kemudian di situ Dewan Provinsi mampu artinya menambahkan, saya kasih program ini loh biar semakin lebih percaya, itu bisa nggak? Nyambung nggak dengan kemudian ketika supaya masyarakat lebih percaya lagi? Biasanya kita juga ada program sinergitas. Sinergitas itu program yang dilaksanakan oleh pemerintah kemudian lewat usulan dari DPR. Misalkan ada program sinergitas terkait sosialisasi stunting katakanlah. Itu program nanti yang mengadakan dari Dinas Kesehatan. Kemudian nanti bisa kita yang mengkondisikan di suatu wilayah kita, di dapil kita itu sesuai dengan sasaran-sasaran yang kita kehendaki. Tentunya kita kan mewakili dari aspirasi masyarakat, banyak tuh masyarakat atau konstituen kita yang misalkan dia adalah kader penggerak Posyandu, mereka adalah kader-kader dari peduli perempuan dan anak misalkan. Nah, itu kan kita bisa usulkan ini di dapil kita. Oh, ini yang perlu diberikan sosialisasi dan wawasan terkait tema yang mereka sodorkan. Itu biasanya bentuk sinergitasnya seperti itu. Oke, sehingga itu membuat masyarakat juga semakin lebih percaya begitu ya. Betul. Artinya kinerja pemerintahan kemudian bekerja sama dengan anggota dewan dan juga masyarakat ini terjalin secara harmonis, dan ini ada goal ya, ada hasil yang mereka harapkan begitu, sehingga masyarakat yakin terhadap
pemerintahan begitu. Dari Mas Farid sendiri ada harapan yang ingin disampaikan terkait tentang ini ya, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam konteks ini? Harapan kami sebagai anggota legislasi di Pemprov Jawa Timur, besar harapan kami ini baik itu di pemerintah daerahnya maupun juga di masyarakatnya ini saling ada semacam kepercayaan bahwasanya support sistem terbesar kesuksesan itu adalah saling percaya. Apabila dari pihak pemerintah ini sudah semaksimal mungkin melakukan fungsi dan tugasnya dan juga diimbangi dari kepercayaan masyarakat yang tinggi, maka ini akan menjadi puncak kesuksesan suatu capaian kinerja pemerintah menurut saya. Oke. Jadi harapan itu semoga bisa segera Amin. terrealisasikan, itu bisa segera cepat, apalagi kalau Komisi A ini bekerja sama kemudian dengan lembaga-lembaga lain dan juga pemerintah daerah juga kemudian ikut andil ya. Kalau hanya anggota dewan aja, kalau pemerintah daerah nggak welcome kan juga susah ini. Betul, iya. Hanya kemudian bertepuk sebelah tangan saja ya. Baik, kalau tadi disampaikan harapannya, kalau sekarang pesan terakhir ini yang ingin disampaikan. Oke, ini untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka dari pemerintah, dari aparatur pemerintahnya harus menjaga integritas dan juga masyarakat juga harus percaya terhadap kinerja dari pemerintahan tersebut. Harus percaya terhadap kinerja pemerintahan, itu poin utama ya. Ya. Terima kasih Mas Farid hari ini sudah menutup closing dalam ABTV in Podcast. Semoga kemudian yang disampaikan oleh Mas Farid bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap Amin, pemerintah daerah. amin. Dan tentunya juga di Komisi A ini tentu sampai sejauh ini tetap melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan pemerintah daerah, khususnya di wilayah provinsi. Terima kasih. Dan Sama-sama. saya Cindy Hasarin bersama dengan Anda dalam ABTV in Podcast. Topik bahasan menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah hari ini sudah disampaikan secara lugas, tegas oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A oleh Mas Farid. Dan kita tutup dulu podcast kita sampai di sini, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.